kenalkan dirimu. Kenali dirimu. Jangan habiskan waktumu untuk menganalisi orang lain. Oke. Karena tugas utama hidup adalah mengenali diri sendiri. Bukan sibuk menghabiskan waktu untuk menyerang, menganalisa, memusuhi orang lain. Tidak ada yang berbahaya di luar kita. Karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Betul? Ya. Jadi kembali lagi, leluhur kita sudah meninggalkan agama. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Makanya agama gak usah dipamerkan. Pamerkan saja dampak dari kalian beragama. Apa dampaknya? Akhlak. Yang dipamerkan bukan bajunya, yang dipamerkan bukan ritualnya. Pamerkan kepada orang lain itu adalah dampak dari menjalankan semua ritual itu. Ini loh saya. Banyak orang yang datang ke tempat saya tanya, kenapa mau diajak suami ketemu saya untuk belajar? Jawabannya jujur, sederhana. Karena saya melihat perubahan suami saya. Itu yang menarik. Saya tanya sebaliknya. Ada juga yang istri mengajak suami. Saya tanya suaminya, kenapa bapak mau diajak sama istrinya ketemu saya? Suaminya menjawab, dahsyat sekali katanya ilmu kesadaran. Kenapa? Istri saya berubah total. Berapa derajat kira-kira? 360 derajat. Memangnya apa? Pokoknya luar biasa. Dulu dikit-dikit ngomel. Sekarang masih ngomel maksudnya. Cuman lebih jarang gitu. Itu aja udah 360 derajat. Kebayang sama saya dulu ngomelnya kayak apa? Jadi saya tanya perubahannya seperti apa? Biasanya sehari itu 100 kali, Pak. Sekarang ya 99. Perubahan sekecil itu saja membuat dia tertarik untuk belajar. Itulah ketika kita merubah ke dalam. Merubah ke dalam. Kalau saya ceritakan satu-satu nggak habis waktu ini. Oke, baik ya. Coba renungkan kata-kata ini. Tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ini kata-kata saya. Karena saya belajar. Sepanjang saya tidak kenal pada diri saya sendiri, saya juga tidak akan pernah bisa mengenali orang lain. Oleh karena itu cara mengenali orang lain, ya kenali diri kita sendiri. Ibu, pernah ada orang yang marah sama ibu? Pernah? Atau sering? Oke, gak apa-apa. Apa pesannya? Ketika dikata-katain yang kasar, yang merendahkan, enak gak kita? Gak enak. Pesannya apa? Kan pesannya sederhana. Oh, dikata-katain seperti itu saya gak enak. Makanya saya tidak akan mengatakan hal yang sama pada siapapun. Itu orang waras. Nah, maka dicek kita waras apa tidak. Biasanya kalau orang ngata-ngatakan kata-kata yang merendahkan, apa yang terjadi? Diam atau kita membalasnya? Malah kita justru mengeluarkan kata-kata lebih pedas lagi dari itu. Itu namanya kita tidak tahu pesan yang sedang disampaikan semesta untuk kita. Karena kita berfokus keluar, coba berfokus ke dalam. Ya Allah, hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Karena saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syukur ya Allah, saya tidak memperlakukan yang sama pada orang lain. Dan saya tidak mau melakukannya. Cukup pelajaran ini bagi saya.
Cukup saya yang merasakan tidak enak dengan perilaku itu, maka saya tidak akan melakukannya pada siapapun. Coba, orang yang bijaksana, direndahkan orang lain saja, dia semakin mulia. Tapi orang yang tidak bijaksana, direndahkan orang lain, ya pencemaran nama baik. Betul nggak? Lapor itu, lapor ini, ujungnya apa? Hanya puas bisa memenjarakan orang. Hati-hati loh, memenjarakan orang terus pakai uang. Yang nggak ada uangnya nggak akan diproses. Jadi daripada itu lebih bagus cari yang gratis, maafkan saja. Betul apa tidak? Murah. Dan memaafkan tuh egois loh. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk kepentingan orang yang memaafkan. Hati-hati. Ini ngaji agak tinggi nih. Karena biasanya kalau kita memaafkan orang, seakan-akan kita membuka jalan bagi orang. Tidak, memaafkan itu membuka jalan bagi dirimu sendiri. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu egois. Karena apa? Memaafkan itu keuntungannya bukan siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak mau memaafkan, sebetulnya dia sedang meracuni dirinya sendiri.